Salawat serta salam telah tercurahkan dan terkirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia Nabi dan telah merobek bendera kekafiran, menentukan bangsa kafir dan kemudian menentangkan bendera Islam. Yang mau bisa tanya-tanya. La ilaha illallah. Allahumma shalli Nanti ala dikumpul ya. Jadi pola hidup sederhana dan Teman punya yang temannya yang tidak datang. langsung saja kepada pemateri pertama. Kami persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan yang harus ia penuhi. Untuk memenuhinya, manusia harus bekerja sehingga mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang diperoleh hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan penghasilan ini termasuk salah satu karunia Allah SWT. Meskipun demikian, sedikit orang yang beranggapan bahwa penghasilan atau harta yang diambil, dia merasa telah bekerja keras Semangat dan teman yang keras. hingga ia membuatnya sesuai dengan keinginannya. Ia membelanjakannya secara berlebihan dan bukan untuk menyisihkan harta tersebut untuk membantu kaum fakir miskin. Sikap yang demikian sangat tercela baik di hadapan Allah Rasulnya maupun di kalangan masyarakat. Adapun surah tentang pola hidup sederhana dan gemar memberi. Yang pertama yaitu surah Al-Furqan ayat 60. Dalam surah Al-Furqan ayat 60, Allah mengarahkan kepada hamba-hambanya yang tidak bijaksana dan memahami bagaimana seharusnya harta itu dibelanjakan. Bapak Ibu di kanan. Artinya, Wow. dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula sulit di antara keduanya secara wajar. Dalam ayat ini Allah SWT pun menegaskan larangannya terkait sifat boros dan berlebihan. Seorang hendaknya tidak berlebihan dalam berinfak sehingga mereka membelanjakan hartanya di atas kebutuhannya. Seseorang juga tidak diperbolehkan bersifat atau pikir atau leganya sehingga ia memangkat hak mereka bahwa yang adil dan terbaik adalah yang sebenarnya tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu berlebihan. Menurut Yasmin Aulia, apabila melebihi dari perintah Allah SWT, maka itulah yang disebut melewati batas atau berlebihan. Ulama lainnya berpendapat jika
memenuhi hak kerabat, dekat, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Kata wali dalam bahasa Arab berarti pemberian sempurna. Dengan demikian yang dimaksud, pemberian tentunya bukan hanya terbatas pada materi, tetapi juga imateris, termasuk kasih sayang. Sementara itu, yang dimaksud dengan kerabat dekat adalah hubungan keluarga karena ada persalinan karena adanya perkawinan. Darah. Ini musolangan. Ini musolangan. Ini musolangan. Musolan ini. Sololoan di. Dan didapatkan bahwa para pengurus disebut sebagai saudara setan, yaitu dengan penggunaan kata ikhwan. Kata ini adalah bentuk jamak dari kabul yang biasa diterjemahkan saudara. Sedangkan kata ini pada mulanya dalam kesamaan dan keserasian. Dengan demikian, ayat ini seolah menegaskan bahwa seorang dapat dipersamakan dengan dalam keserasian Kenapa ini? Selain itu, penyifatan setan dengan kabul sangat indah terhadap Tuhannya. Seolah menjadikan peringatan kepada manusia agar tidak menjadi seorang pengurus. Hal itu akan menjadikannya sebagai saudara setan. Setan akan mengantarkannya pada Apa cara membagi? setelah terjadinya pengaruh setan kepada pengurus. Sifat seorang pengurus dapat berubah tetapi sifat yang dimiliki setan yakni kafur. Mereka telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepadanya, namun dia bermaksiat dan melanggar perintahnya. Orang yang demikian di akhirat kelak akan berkumpul dengan setan di neraka, sebagaimana firman Allah. Artinya, barang siapa berpaling dari pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adapun surah yang ketiga yaitu surah Al-Isra ayat 29 sampai 30. Dua ayat tersebut sebenarnya mengecam dua pola hidup ekstrem yang ada pada sebagian besar manusia, yakni zikir dan boros. Di dalamnya seolah mengisyaratkan agar setiap pribadi muslim senantiasa hidup dalam kesederhanaan dengan pola keseimbangan antara zikir dan boros. Adapun arti dari surah Al-Isra ayat 29 sampai 30 yaitu, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.